Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market di mana sudah enak dipandang teman-teman, di mana sekarang Bitcoin sudah di kepala 21 ribuan ya. Mudah-mudahan sih terus naik gitu. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman, karena ini mendekati hari weekend ya teman-teman, dimana biasanya kalau weekend itu Bitcoin suka dibanting gitu teman-teman. Jadi tetap berhati-hati walaupun dia sudah mulai kelihatan naik sekitar 3,55%, diikuti juga oleh altcoin seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, waduh, semuanya kalau hijau begini tuh enak sekali dipandang ya teman-teman. Walaupun ya rasanya sangkut, tapi kalau hijau begini lebih enak ya. Nah, oke, di sini kita akan membahas perihal market Bitcoin, di mana di sini statement daripada Changpeng Zhou atau CC Binance ya teman-teman, dia mengungkapkan bahwasanya Bitcoin mungkin mencapai 70.000 US dollar dalam beberapa bulan atau tahun, kata Xiao Binance ya. Jadi menurut Changpeng Zhou nih, Bitcoin ini bisa mencapai ke 70.000 US dollar dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun. Karena di sini Changpeng Zhou juga menjelaskan bahwasanya dia juga tidak bisa memprediksi secara pasti untuk keadaan market gitu teman-teman, dan gak akan ada yang bisa memprediksi secara pasti seperti itu menurut si Changpeng Zhou ini teman-teman. Dan di sini dia menjelaskan bahwasanya Bitcoin dapat berhasil di bawah ya, bertahan di bawah puncak mendekati 70.000 US dollar selama 2 tahun ke depan setelah aksi jual pasar kripto terbaru seperti itu teman-teman. Jadi di sini Changpeng Zhou ya, CEO pertukaran kripto Binance percaya Bitcoin mungkin mencapai titik tertinggi sepanjang masa mendekati 70.000 US dollar antara beberapa bulan dan beberapa tahun ya. Bitcoin dapat bertahan di bawah puncaknya yang hampir 70.000 US dollar ya. Kemarin hampir menyentuh 7.000 US dollar, sekitar 68 US dollar atau 69-an seperti itu teman-teman untuk ATH daripada si Bitcoin itu. Terus selama 2 tahun ke depan setelah aksi jual pasar kripto terbaru, kata CEO dalam sebuah wawancara dengan Guardian ya teman-teman. Jadi di sini juga dia ngejelaskan bahwasannya Zhou menyatakan, saya pikir dengan penurunan harga ini dari harga tertinggi sepanjang masa yaitu di 68.000 US dollar menjadi sekitar 20.000 US dollar ya teman-teman, mungkin akan memakan waktu cukup lama untuk kembali. Nah, jadi menurut Changpeng Zhou ini untuk kembali ke area 68 ribuan, di sini Changpeng Zhou menjelaskan mungkin membutuhkan waktu beberapa lama gitu teman-teman, beberapa waktu yang cukup lama gitu ya. Mungkin bisa sampai tahunan ya teman-teman. Itu kalau menurut Changpeng Zhou mungkin akan memakan waktu beberapa bulan. Beberapa bulan ini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan menyentuh ke tahunan seperti itu menurut Changpeng Zhou. Menambahkan tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Nah, benar ya. Jadi kita ini hanya bisa mengira-ngira sebenarnya teman-teman. Kita memakai technical analysis, memakai apapun untuk memprediksi sebuah market, itu nggak akan ada yang bisa memprediksi secara pasti masa depan kripto ini akan seperti apa atau masa depan Bitcoin ini akan seperti apa gitu. Kita hanya bisa memprediksi dan mencari celah-celah untuk mengangan-angan seperti itu teman-teman ya. Walaupun gini ya, walaupun prediksi itu kadang tepat kadang salah ya teman-teman. Jadi suatu prediksi itu nggak bisa dijadikan patokan secara pasti gitu. Jadi kalau ada yang memprediksi Bitcoin bakal ke 80.000 US dollar, Bitcoin bakal ke 10.000 US dollar, itu kan prediksi teman-teman, itu prediksi. Tingkat keakuratannya ya 50 banding 50, 50% kita benar memprediksi, 50% kita salah prediksi, seperti itu teman-teman ya, gambaran secara singkatnya. Terus di sini pada hari Sabtu, harga Bitcoin anjlok di bawah 20.000 US dollar ya, kemudian turun ke 17.600-an. Untuk penurunan juga membawa Bitcoin di bawah rekor tertinggi yaitu di 9.780
yang dicapai pada Desember 2017, level yang diyakini banyak pedagang kripto Bitcoin tidak akan jauh di bawahnya seperti itu. Dan ya memang untuk bulan ini terendah daripada Bitcoin itu di 17.600 ya teman-teman. Itu sudah banyak yang memprediksikan itu bottomnya dari Bitcoin kemarin gitu teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga masih bisa ditembus lagi gitu kalau memang sentimen-sentimen negatif terhadap market ini masih beredaran. Jadi di sini akhir Desember 2017 Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa di dekat 19.700-an. Ini di 2017 ya teman-teman, dan di sini Bitcoin turun mendekati ambang 3.000. Nah, setelah dia menyentuh di ATH-nya yaitu 19.700 ya. Itu dia mengalami koreksi ya teman-teman sekitar 80%-an plus gitu menjadi 3.000 US dollar, dan dimulai di 2018 ini ya teman-teman, dan mengulangi pencapaian ini pada Desember 2020 hampir 3 tahun setelah pertama kali mencapai 20.000 US dollar. Jika sejarah merupakan indikasi, ini mungkin menyiratkan ya bahwa itu bisa memakan waktu mungkin beberapa bulan atau tahun-tahunan ya bagi Bitcoin untuk mencapai tertinggi sepanjang masa. Nah, jadi di sini Cheng Peng Xiu mengeluarkan statement seperti ini. Dia mengambil patokan di 2017 teman-teman, di mana harga tertingginya yaitu di 19.783 US dollar mencapai penurunannya hingga 3.000 US dollar teman-teman. Dan di sini kejadian seperti ini bukan hanya sekali ya teman-teman. Jadi beberapa tahun sebelumnya juga mengalami hal yang sama, di mana Bitcoin mengalami penurunan hingga 80%. Nah, jadi dia mengambil data itu untuk dijadikan patokan di 2022, karena 2022 harga Bitcoin itu kan sekitar 68 US dollar teman-teman, dan sekarang drop di sekitar 20 ribuan US dollar. Nah, jadi penurunan daripada si Bitcoin ini itu sekitar 80%-an seperti yang dikatakan Cheng Peng Xiu bahwasanya 19.700 ke 30.000 ini juga sekitar 80%-an untuk penurunan Bitcoin seperti itu teman-teman. Jadi di sini aksi harga Bitcoin di perdagangan sekali lagi di sekitar level 21.000 ya. Di sini 20.000, sekarang sudah di 21 ribuan, di tengah kekhawatiran yang berlaut-laut akan mengguncang yang lebih besar di pasar yang lebih luas. Bitcoin telah membuat bagian bawah tetap mungkin bukan bagian bawah, kata Mark Networth kepada strategi teknis di Funders Global Advisor. Cryptocurrency telah menjadi tren ke arah yang sama dengan saham selama beberapa bulan karena minat investor pada saat berisiko berkurang meningkat ya, kekhawatiran kurang ekonomi gitu teman-teman ya. Memang inflasi dan suku bunga sedang naik, perekonomian kurang baik-baik saja ya, seperti ini keadaannya ya. Karena pergerakan kripto sekarang ini mirip-mirip dengan saham ya, beberapa bulan ke belakang ini memang mirip-mirip dengan saham untuk pergerakan kripto saat ini. Jadi buat kalian ini yang menurut Cheng Peng Xiu ini ya tetap santai saja, tetap tenang saja gitu, karena memang volatilitas kripto seperti ini gitu teman-teman ya. Kemungkinan ada penurunan tajam, juga akan ada penaikan tajam kalau kita flashback ke belakang waktu Bitcoin dulu-dulunya di 2015-17 ya, seperti itu. Kita bisa belajar dari situ. Mungkin itu yang dimaksudkan Cheng Peng Xiu. Nah, mungkin ini dulu perihal market kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.